anak ibu, selamat pagi, selamat hari Natal 25 Desember 2020 dan selamat tahun baru 1 Januari 2021. Anak-anak ibu, sebelum kita mulai pembelajaran kita secara online di semester 2 ini, ibu terlebih dahulu mengucapkan sebuah pepatah. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam laci. Kalau ada kata-kata ibu dalam pengajaran ibu di semester yang lalu yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Marilah kita semua anak-anak ibu bersama dengan ibu belajar bersama dengan semangat untuk tahun yang baru ini di semester 2 ini, supaya kita maju bersama-sama. Makasih sekali lagi, selamat Natal dan tahun baru bagi kita semuanya. Nah, anak-anak ibu, kita akan mulai pembelajaran kita di semester 2 ini, bab 5, Iman Kristiani, bagian A, Iman adalah anugerah. Maka sebagai tujuan pembelajaran kita, yang pertama, kita diharapkan mampu menjelaskan apa itu iman. Dan yang kedua, kita juga diharapkan mampu menceritakan kembali kisah Santo Agustinus. Dan yang ketiga, kita juga diharapkan mampu menemukan kebaikan Tuhan yang diterima dari orang tua kita, seperti Santa Monica yang tekun berdoa. Nah, anak-anak ibu yang terkasih, marilah kita awali pembelajaran kita ini dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, bantulah kami untuk memahami segala aturan-Mu, sehingga kami mampu memperkuat iman dan selalu taat pada perintah-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak ibu yang terkasih, marilah kita menyimak cerita tentang Santo Agustinus sebagai Bapa dan Pujangga Gereja. Agustinus adalah Bapa Gereja Purba yang terkenal. Ia lahir di Tagaste yang disebut sekarang South Ahras, Afrika Utara pada tanggal 13 November 354. Ibu Agustinus bernama Monica. Monica adalah seorang yang beriman Kristen dari sebuah keluarga yang sangat taat beragama. Sedangkan ayah Agustinus bernama Patricius, seorang tuan tanah dan sesepuh kota yang masih kafir. Berkat doa dari Monica yang tak kunjung padam, Patricius bertobat dan dipermandikan menjelang saat kematiannya. Kekafiran Patricius sungguh berpengaruh besar pada diri anaknya yang bernama Agustinus. Karena itu, Agustinus belum juga dipermandikan menjadi Kristen. Meskipun ia sudah besar, usaha ibunya untuk menanamkan benih iman Kristen padanya seolah-olah tidak berdaya, mematahkan pengaruh kekafiran ayahnya. Semenjak kecil, Agustinus sudah menampilkan kecerdasan yang tinggi. Karena itu, ayahnya mencita-citakan agar Agustinus menjadi seorang yang terkenal. Ia masuk sekolah dasar di Tagaste. Karena kecerdasannya, ia kemudian dikirim untuk belajar bahasa Latin dan macam-macam tulisan lain di Madauros. Pada usia 17 tahun, ia dikirim ke Kartago untuk belajar ilmu retorika. Di Kartago, ia belajar dengan tekun sehingga menjadi seorang murid yang terkenal. Namun, hidupnya tidak lagi tertib oleh aturan moral. Ia menganut aliran Manikeisme, suatu sekte keagamaan dari Persia yang mengajarkan bahwa semua barang material adalah buruk. Minatnya pada ajaran ini berakhir ketika ia menyaksikan kebodohan Faustus, seorang pengajar Manikeisme. Selanjutnya, selama beberapa tahun, ia meragukan semua kebenaran agama-agama. Pada tahun 383, ia pergi ke Roma, lalu ke Milano,
kota pemerintahan dan kediaman Uskup Ambrosius. Di Milano ia mengajar ilmu retorika. Banyak orang Roma berbondong-bondong datang kepadanya hanya untuk mendengarkan kuliah dan pidatonya. Di kota itu pun ia berkenalan dengan Uskup Santo Ambrosius, seorang mantan gubernur yang saleh. Ia menyaksikan dari dekat cara hidup para biarawan yang bijaksana, ramah dan saling mengasihi. Hati Agustinus mulai tersentuh dan ia mulai berpikir, apa yang mendasari hidup mereka ini? Injilkah yang mewarnai hidup mereka itu? Kecuali itu, ia juga sering mendengarkan khotbah-khotbah Uskup Ambrosius dan tertarik pada semua ajarannya. Semua itu kembali menyadarkan dia akan nasihat-nasihat ibunya, tak kala ia masih berada di Tagaste. Suatu hari, Agustinus mendengar suara ajaib dari seorang anak kecil dan berkata, "Ambillah dan bacalah." Tanpa banyak berpikir, ia segera menjamah kitab Injil itu, membukanya dan membacanya. Marilah kita hidup sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 13 ayat 13 sampai dengan 14. Agustinus yang telah banyak mendalami filsafat itu akhirnya terbuka pikirannya dan melihat kebenaran sejati, yakni wahyu ilahi yang dibawakan Yesus Kristus. Ia kemudian bertobat dan bersama dengan sahabatnya Alipius, ia dipermandikan pada tahun 387. Dalam bukunya Confession, ia menulis riwayat hidup dan pertobatannya dan dengan terus terang mengakui betapa ia sangat terbelenggu oleh kejahatan dosa dan ajaran Manikeisme. Suara hatinya terus mendorong dia agar memperbaiki cara hidupnya seperti banyak orang lain yang meneladani Santo Antonius dari Mesir. Maka pada tahun 388 ia kembali ke Afrika bersama ibunya Monica. Di kota pelabuhan Ostia, ibunya meninggal dunia. Tahun-tahun pertama hidupnya di Afrika, ia bertapa dan banyak berdoa bersama beberapa orang rekannya. Kemudian ia ditahbiskan menjadi imam pada tahun 391 dan bertugas di Hippo sebagai pembantu uskup di kota itu. Sepeninggal uskup itu, pada tahun 395, ia dipilih menjadi uskup Hippo. Selama 35 tahun, ia menjadi pusat kehidupan keagamaan di Afrika. Rahmat Tuhan yang besar atas dirinya dimuliakannya di dalam berbagai bentuk kidung dan tulisan. Tulisan-tulisannya meliputi 113 buah buku, 218 buah surat, dan 500 buah khotbah. Tak terbilang banyaknya orang berdosa yang bertobat karena membaca tulisan-tulisan dari Santo Agustinus. Tulisan itu hingga kini dianggap oleh para ahli filsafat dan teologia sebagai sumber penting dari pengetahuan rohani. Semua kebenaran iman Kristiani diuraikan secara tepat
dan mendalam sehingga mampu menggerakkan hati semua orang. Sebagai seorang uskup Agustinus, ia sangat menaruh perhatian besar pada umatnya, terutama yang miskin dan melarat. Dialah yang mendirikan asrama dan rumah sakit pertama di Afrika Utara demi kepentingan umatnya dan banyak orang. Agustinus meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 430. Tak kala bangsa Vandal mengepung Hippo, jenazah Agustinus berhasil diamankan oleh umatnya dan kini dimakamkan di Basilik Santo Petrus, Roma. Nah, anak-anak ibu, kita sudah mendengarkan cerita Santo Agustinus. Maka sebagai rangkumannya, yang pertama adalah iman adalah sikap percaya kepada Allah. Yang kedua, beriman berarti percaya kepada Allah dan menyerahkan diri sepenuhnya hanya kepada Allah. Yang ketiga, orang yang beriman berarti bersikap dan berbuat sesuai dengan kehendak Allah. Yang keempat, Santo Agustinus lahir pada tanggal 10 November 354 di Tagaste, Afrika Utara. Yang kelima, ayahnya bernama Patricius dan ibunya bernama Monica. Mereka 3 bersaudara. Dan yang keenam, Santo Agustinus adalah orang pintar, tetapi ia menganut agama Manikeisme. Ia tidak bermoral seperti ayahnya, namun berkat doa dari ibunya Monica, akhirnya Patricius dan Agustinus bertobat. Mereka dibaptis. Dan yang ketujuh, Agustinus juga setelah dibaptis pada tahun 387, kemudian ia dinobatkan atau ditabiskan menjadi imam pada tahun 391 dan kemudian ia dinobatkan menjadi uskup di Hippo pada tahun 395. Yang kedelapan, Agustinus meninggal pada tanggal 28 Agustus 430 di Hippo. Jenazahnya berhasil dimakamkan di Basilika Santo Petrus, Roma. Nah, anak-anak ibu, yang kesembilan, kita juga bisa merasakan kebaikan Tuhan lewat orang tua kita yang selalu sabar membimbing dan mengajari serta mendoakan kita anaknya agar kita anak-anaknya kelak bisa bertumbuh dan berkembang menjadi orang yang berguna dan bermartabat. Nah, anak-anak ibu, demikianlah pembelajaran kita tentang Santo Agustinus atau bagian A, iman adalah anugerah. Minggu depan kita akan lanjutkan dengan pendalaman kitab suci. Tetap semangat, silahkan nanti diperiksa tugasnya di kolom tugas di Google Classroom. Nah, anak-anak ibu, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang sudah ibu jelaskan di dalam video pembelajaran kita dapat dipahami supaya dapat melaksanakan semua yang diharapkan dalam pembelajaran kita. Tetap semangat, tetap bergembira. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.